Lillah. Monggo kita duduk kembali. Kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum kepada Syekh Ali Jaber. Bersama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan Allah senantiasa memberkahi harakat dakwah beliau. Amin. Allahumma amin. Dan acara langsung mawon kita serahkan kepada Syekh Ali Jaber. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah, para jamaah sekalian, ibu-ibu, di pagi hari ini kita bersama-sama kumpul di majelis ilmu. Bukan intinya berapa yang hadir, tapi intinya apa yang kita pelajari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang sahih, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Rasul menggambarkan kekayaan atau sesuatu kebanggaan yang lebih besar daripada memiliki harta unta. Kalau di negeri Arab disebutkan orang punya unta, itu dianggap orang kaya, karena unta itu termasuk salah satu harta yang termahal di negeri Arab. Jadi berlomba-lomba mereka di masa dulu, bahkan sampai sekarang, adalah memiliki unta yang banyak. Dan Rasulullah SAW menggambarkan unta itu kan bermacam-macam, tapi yang terbagus dan termahal adalah unta yang berkulit warna merah, agak-agak sedikit merah-merahan, bukan coklat tapi merah-merahan. Dan nampaknya kalau dari jauh terlihat merahnya gitu. Itu luar biasa bagusnya dan luar biasa mahalnya. Rasulullah SAW menjelaskan lebih besar di sisi Allah dan lebih besar daripada harta dunia adalah unta itu yang begitu banyak dan yang warna juga, yang termasuk warna yang sangat jarang. Kata Rasulullah, lebih baik daripada itu semua adalah satu orang yang bisa mempelajari ilmu dan dia menghidupkan atau sisa hidupnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jamaah sekalian, kali ini kali yang kedua saya bisa bertemu dengan Anda sekalian. Mungkin ada sebagian yang pertama kali ya. Ya banyak juga. Tapi saya harap kali ini kita benar-benar mau gali ilmu. Kita benar-benar mau berbicara dan terbuka secara jujur.
Karena menurut saya kata basa-basi atau inti daripada ceramah hanya lucu saja dan bersenang-senang saja, tapi kita tidak bisa merubah menjadi lebih baik di sisi Allah, lebih baik untuk diri kita, lebih baik untuk keluarga, berarti mohon maaf sia-sia hidup kita. Kemarin hari Jumat, ibu-ibu pasti sudah menerima berita meninggalnya seorang raja usia 91 tahun. Dan saya lihat ketika ditayangkan live dari TV Arab Saudi, bagaimana hinanya manusia dan hinanya dunia. Seorang raja dikuburkan dalam kuburan yang sama dengan orang yang paling miskin. Sama ukurannya, sama tanahnya, sama juga dalamnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang menjadi berbeda ketika sudah dikuburkan dan jamaah yang membawa jenazah sudah bubar, disitulah terjadi perbedaan. Apa perbedaan? Perbedaan siapa yang bisa lulus dari pertanyaan Munkar Nakir dan siapa yang tidak. Siapa yang bisa berhasil menjadikan tempat itu taman dari taman surga dan dia bisa menikmati sebelum masuk surga, dan Allah bukakan di samping kuburnya salah satu pintu yang merupakan seperti jendela, dibukakan oleh Allah untuk melihat posisi kita di dalam surga. Dan malaikat berkata, inilah tempatmu nanti di surga. Dia bertanya, bersuara keras. Kata Rasulullah, kalau boleh didengar suaranya oleh seluruh makhluk termasuk jin dan manusia, akan mereka binasa. Dia berkeras suara berkata, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Segerakanlah. Mengapa segerakanlah hari kiamat? Ingin menikmati tempatnya yang di surga, istana sama segala isinya, nikmat luar biasa. Sebaliknya, seorang tidak lulus dari pertanyaan Munkar Nakir. Dan sebenarnya jamaah sekalian, perbedaan itu antara mereka itu sangat tipis. Menurut saya sangat tipis. Yang membuat kita selamat adalah kejujuran. Bukan kejujuran sama orang saja, sama majikan kita, atau sama teman kita, atau sama majelis taklim kita, bukan. Yang saya bicara adalah kejujuran antara diri kita, hati kita sama Allah. Karena yang bisa tahu isi hati kita hanya Allah saja. Kita bisa berpura-pura di hadapan orang, tapi yang tahu apa yang terisi hati kita hanya Allah. Malaikat pun tidak bisa tahu. Oleh karena itu, ketika kita sudah di dunia kubur, kita mengharap berturunan siapa? Ya satu-satunya Allah. Tapi akan Allah berikan berturunannya sesuai apa isi hati kita di dunia. Kalau kita selama ini menenangkan Allah, akan Allah balas dan memberikan pertolongan yang menenangkan hati kita. Nanti saya akan jelaskan bagaimana gambarannya kita menenangkan hati Allah SWT. Ketika yang kedua di dunia kubur dipertanyakan oleh Munkar Nakir. Berarti soal Munkar Nakir kita semua akan berjumpa dengan mereka.
Mau dia kaya, mau dia raja, mau dia miskin, mau dia bos, mau dia pembantu, dia tenaga kerja, mau dimanapun, semua akan bertemu dengan Tuhan. Dan tidak akan melebihi dari pertanyaan hanya 3 saja. Yang gampang sekali kita bisa semua menjawab. Man Rabbuk, ma dinuh, dan man nabiyyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Kalau tugas kita di dunia tidak perlu dijawab dengan mulut, tidak perlu dijawab dengan tulisan, tapi terbukti jawaban yang benar adalah perbuatan kita. Siapa Rabbmu? Saya buktikan dari amal saleh saya. Amal saleh kita semua adalah Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah. Saya mau jujur karena Allah. Saya mau bersabar karena Allah. Saya mau tawadu karena Allah. Saya bercinta kepada semua orang karena Allah. Saya kasih sayang karena Allah. Saya berbakti baik sama orang tua karena Allah. Saya menjaga salat 5 waktu karena Allah. Apapun yang kita hadapi, kita rindahkan dan menghadapi dengan semangat karena Allah. Disitulah akan menjadi mudah terjawab nanti di sekarang semua begitu mudahnya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Tapi bagaimana dalam keadaan kita yang sebenarnya? Apakah betul karena Allah? Yang nampaknya masih jauh dari Allah. Padahal kita semua baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Saya baca satu hikmah. Ada seorang mengajukan pertanyaan kepada guru saya, seorang ulama Madinah. Apakah orang-orang yang berhari-hari, berbulan-bulan terlewat tapi belum baca Quran, apakah itu termasuk orang ini durhaka sama Al-Quran? Atau istilah lain disebut orang itu adalah meninggalkan Al-Quran. Apa jawaban guru saya? Itu bukan yang dimaksud dalam Al-Quran yang membaca. Yang dimaksud orang yang meninggalkan Al-Quran, dia baca, tapi dia tinggalkan atau meninggalkan amalannya, mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau yang tidak baca sama sekali, kata guru saya, itu orang miskin yang sudah tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam kata lain, orang yang berhari-hari lewat belum bisa baca Quran, atau tidak ada rasa malu, atau tidak ada rasa kehilangan bacaan Al-Quran dalam dirinya, orang itu disebut orang sudah hina dan celaka. Bahkan Allah tidak suka lagi ibadahnya. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bisa saja sebab 1 kali saya berdosa, 6 bulan saya tidak bisa salat malam. Berarti jamaah sekalian, kita terlalu banyak salah sama Allah, tapi Allah terlalu baik sama kita. Keadaan yang kedua ketika dipertanyakan oleh Munkar Nakir, dan hanya 3 pertanyaan, dan saat ini kita semua bisa jawab, bahkan jawab dengan yakin itu jawaban yang benar. Tapi siapa yang menetapkan hati kita? Bagaimana istiqamah kita di atas siratul mustaqim?
bagaimana kokoh kita, kekuatan kita di atas jalan Allah akan jadikan nanti di kubur hati kita juga kuat saat dibertanya oleh Allah. Orang yang tidak bisa menjawab ketika dibertanya ini baru bertanya, bukan siapa Tuhan? Dia hanya menjawab, saya tidak tahu. Itu disebut, mohon maaf ya, Anda boleh ketawa sekarang ya, tapi mohon maaf, ini jawaban yang disebutkan dalam hadis. Manusia hanya, apa itu maksudnya sakit, heran, seolah-olah pertama kali mendengar pertanyaan. Padahal sejak SD kita suka mendengar, tapi kok di kubur kita saya tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Akan dipukul satu kali oleh Munkar Nakir. Kata Rasulullah, alat pukulannya yang dimiliki oleh Munkar Nakir, kalau dipukul gunung Uhud jadi basir. Ada yang pernah lihat gunung Uhud? Gunung Uhud satu gunung yang cukup besar. Satu pukulan dari Munkar Nakir ke gunung Uhud bisa menjadi basir. Mana yang lebih kuat, gunung Uhud atau manusia? Jauh lebih kuat gunung. Tapi gunung satu pukulan sudah hancur, apalagi satu pukulan, kata Rasulullah, jasad kita akan masuk di dalam tanah 70 tahun. Jarak panjangnya seperti orang perjalanan 70 tahun. Habis itu kembali lagi naik. Diajukan pertanyaan ke sini. Jawabannya sama. Saya tidak dipukul. 3 kali pertanyaan dalam keadaan begini. Habis itu, karena dia tidak lulus dari ujian, dibukakan satu pintu dan ditunjukkan oleh Allah, inilah tempatmu di neraka. Dia akan bersuara keras, berteriak, ya Allah, janganlah terjadi hari kiamat. Karena dia merasa mau disiksa cukup di sini aja daripada yang lebih besar. Jemaah sekalian, jujur saja jemaah sekalian, sejak saya di Indonesia, memang banyak umat Islam. Tapi kalau kita semua bisa jujur sebanyak jamaah haji dan umrah, saya yakin jauh hidup kita akan menjadi lebih baik. Masyarakat maupun pemerintah, kalau kita yakini, bukan kita tahu, beda sama tahu dan yakin. Kalau tahu, kita semua tahu bakal mati. Semua kita tahu. Tapi apakah yakin akan kita menghadapi sesuatu yang amat dahsyat? Apakah yakin dengan keyakinan itu berubah hidup kita? Jamaah haji Indonesia cukup yang terbesar sedunia. Jamaah haji Indonesia yang terbesar, jamaah umrah, jamaah Indonesia. Bapak kita lihat hasil. Bapak lihat hasil keadaan kita. Separuh jamaah haji kita terlihat, dan saya sendiri melihat, malah tidak salah. Senang dipanggil haji, hajjah, tapi tidak salah. Banyak keadaan kita
di Indonesia yang semestinya semakin dekat dengan agama, semakin menjadi lebih baik. Lebih baik dari segi ilmu, lebih baik juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya singkatkan dalam 3 perbuatan dan 3 amalan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Fatir ayat 29 dan 30. Surat Fatir adalah surah yang sebelum surah Yasin. Kalau surah Yasin nomor 36, berarti surat Fatir 35. Coba kita mari sama-sama kupas dan kita belajar, kita dalami apa yang diminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita berusaha menutupi, berusaha berbakti, berusaha untuk mengamalkan apa yang diminta oleh Allah. Agar apa? Agar ketika kita menghadapi kematian dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kalau saya sekarang bertanya, sebelum kita masuk pada ayat itu, semua kan sebagai hamba Allah, ngaku itu? Semua mengakui kan? Semua hamba. Tapi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan kita hamba-Nya? Di sisi lain, semua cinta. Jadi tidak perlu saya tanya, oh cinta Allah enggak? Cinta. Tapi yang perlu kita cari jawabannya, apakah Allah sudah mencintai kita atau belum? Ini yang waktu kita cari jawaban. Kalau soal kita cinta Allah, semua di mana-mana. Orang zalim pun dia bilang saya cinta. Orang korupsi, orang penjahat, preman, pemabuk, narkoba, berzina, korupsi, semua jawabannya cinta Allah. Jadi kita tidak bisa membedakan orang yang berkata cinta Allah atau dia bohong atau tidak, kita tidak bisa. Karena semua berkata, tapi hanya yang bisa tahu ucapan itu benar atau tidak siapa? Allah. Oleh karena itu, kalau ucapannya aku cinta Allah sesuai yang ada di hatinya, akan dia dapat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suratul Fajr, sebelum saya masuk ke surah Fatir ini, Suratul Fajr dimulai dengan firman Allah apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Coba silakan buka. Ini siapa yang boleh baca terjemahannya? Kalau panitia megang mic, kasih mic. Siapa yang ini mau baca terjemahan? Silakan kasih mic-nya yang mau baca dari sini ada? Siapa? Mana? Ya silakan.
kasih jalan tolong, boleh? Ya, di sini. Saya bukan mengajak Anda sekalian untuk mempelajari tafsir, tapi saya mengajak Anda, ayo mari kita juga menghayati. Apa ada pesan di ayat ini dan apa kaitan antara awal surah Al-Fajr sama akhir surahnya? Kan ada awalnya wal fajri wal layalin ashr, kemudian terakhirnya ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada pesan apa antara awalnya mulai dan menutupi surah ini? Ya, silakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar dan malam yang 10. Sebentar. Demi fajar. Kalau Allah, harus kita, ini satu pelajaran untuk kita. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Demi fajar, maksudnya apa? Demi waktu fajar atau waktu salat fajar yang disebutkan oleh bahasa kita salat subuh. Ya. Kalau Allah bersumpah demi fajar, atau istilah lain demi salat fajar atau demi waktu fajar. Kalau waktu fajar sudah termasuk sunnah fajar, qabliyah subuh atau salat subuhnya. Dan memang salah satu berkah waktu untuk beribadah, bahkan untuk mempelajari agama, termasuk mudah menghafal Al-Quran adalah waktu fajar, waktu subuh. Kenapa? Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar, bacaan fajar atau ibadah di fajar hari adalah disaksikan oleh malaikat. Dan malam yang 10. Yang dimaksud demi malam yang 10 dijelaskan perbedaan antara ulama. Apakah yang dimaksud malam 10 pertama 10 Dzulhijjah atau 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Tapi intinya tidak usah disebutkan angka 10, kan disebutkan malam 10. Tapi intinya adalah Allah bersumpah demi malam, dia 10 atau 10 awal Dzulhijjah atau 10 malam akhir Ramadan. Tidak usah kita ikut perbedaan dalam tafsir, tapi kita mengambil inti Allah bersumpah demi malam, demi 10 malam atau 10 akhir malam. Berarti malam hari sebagaimana subuh hari sangat agung di sisi Allah, malam hari pun sangat agung di sisi Allah. Buktinya malam hari sangat agung ayat selanjutnya. Terus Demi yang genap dan yang ganjil. Genap dan ganjil. Biasanya kalau kita ganjil kapan? Maghrib. Ini maghrib katanya adalah ganjilnya siang hari atau pagi hari. Mulai dari pagi sampai maghrib disebutkan hari. Mulai habis maghrib sampai malam disebutkan malam hari. Kalau maghrib kenapa jadi 3 rakaat? Ini disebutkan witir pagi hari atau witir hari. Ada berarti ada 2 witir, ada witir hari, ada witir malam. Tapi Allah sebelum disebutkan kata witir, Allah sudah bersumpah dengan malam kan? Walayalin ashr, demi malam atau 10 malam, dan disebutkan di ayat selanjutnya adalah genap dan ganjil. Artinya di sini ada ikatan antara malam dan witir. Yang dimaksud bagaimana perhatian kita untuk subuh, untuk fajar, bagaimana perhatian kita untuk salat malam, untuk witir, baru akan kita dapat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Coba terus baca terakhirnya. Demi malam bila berlalu. Yang terakhir, akhir. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya. Hai jiwa yang tenang. Terus Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah ke dalam syurgaku. kita semua sekarang sebagai hamba Allah kan? Tapi coba ada di sini satu sebenarnya menurut saya sesuatu penghargaan yang amat luar biasa yang ditunggu-tunggu sama ahli fajar, yang ditunggu-tunggu sama ahli subuh, yang ditunggu-tunggu sama ahli malam, yang ditunggu-tunggu sama ahli witir. Ketika mereka menghadapi kematian, Allah menenangkan hati mereka. Wahai jiwa yang tenang. Disebutkan yang tenang artinya jangan takut, jangan khawatir, tenang-tenang saja. Terus ulang lagi baca. Ayat kelima. Wahai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah hati yang puas dan berarti sudah dapat ridha. Allah. Jadi bukan hanya dia ridha, tapi Allah sudah meridainya kan. Terus ini lagi penghargaan yang amat luar biasa yang ditunggu dan dibuktikan hasil perjuangan mereka. Terus maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masuklah dalam hamba-hambaku. Dalam hamba-hambaku. Artinya bukan kita berkata akulah hamba Allah, tapi kapan Allah berkenan berkata inilah hamba. Luar biasa. Kalau ada supir presiden, supir pribadi presiden, gimana mendudukan seorang supir? Apakah supir taksi sama dengan supir presiden? Oh, sama-sama supir. Hah? Kenapa bisa beda? Beda tugas. Ketika seorang supir presiden mengenalkan diri, kita berkata, disebut Umar, siapa namanya? Saya Fulan bin Fulan, supirnya pribadi presiden. Apa yang kita jawab? Sama. Betul nggak? Itu secara wajar ya. Masa. Tapi ketika kalau presiden sendiri berkata ini supirku, kita berani nggak sama presiden? Masa? Berani nggak? Kita percaya pasti kan? Berarti perkataan kita, aku hamba. Masa? Yang benar. Betul hamba Allah. Betul nggak? Beda sama kalau Allah sendiri yang berkata inilah hamba. Udah paham bedanya? Itu yang harus kita perjuangkan. Bukan saya dan Anda sebagai hamba Allah, tapi harus kita berjuang sampai mati. Bagaimana kita bisa mendapatkan gelar yang mulia? Allah berkenan sebutkan diri Anda semua, inilah
hambaku. Kalau Allah sudah panggil kita, inilah hambaku, berarti akan dimuliakan sama siapa? Allah. Selain Allah, malaikat, para nabi, para rasul, para salihin, para syuhada, semua banggakan, semua muliakan, semua senang. Ini dipanggil sama Allah, ini hambaku. Allah. Selepas itu, karena sudah masuk dalam golongan hamba Allah, yakinilah wadkhuli jannati, masuklah dalam surga. Bagaimana cita-cita ini terwujud? Saya senang ketika seorang anak, insya Allah kita mau undang ke Indonesia, usia 7 tahun, hafal Al-Quran 30 juz, dan bacaannya subhanallah, fasihnya seperti orang dewasa, nada suara fasih. Jadi kalau orang dengar tanpa melihat, dan mungkin dia bilang ini anak-anak. Bahkan dia termasuk seorang anak yang paling kecil yang mendapatkan sanad ijazah, diakui oleh Imam besar Masjid Nabawi Madinah. Tahu apa itu sanad ijazah? Salah satu sertifikat yang diakui ilmu itu adalah mantap, bagus, dan ikuti sesuai pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ilmu sanad keturunan, ibu bapaknya fulan, dari fulan, terus kan ada susunannya kan, turutannya. Ilmu pun ada turutannya, ada susunannya. Itu yang dinamakan ilmu sanad. Ilmu sanad. Ditanya, dari mana kamu belajar? Oh, saya belajar dari internet. Ya, seperti orang banyak sekarang. Dari mana dapat? Enggak boleh. Dari mana kamu tahu kok enggak boleh? Apa dasarnya? Dari Google. Luar biasa. Itu jawabannya. Beda sama orang yang ditanya dan begitu dia menjawab, dia punya dasar ilmu. Itu yang dinamakan ilmu sanad. Quran punya ilmu sanad, hadis pun punya ilmu sanad, fikih pun punya ilmunya, jadi punya susunan, punya turutannya. Seperti misal saya belajar Al-Quran dari guru, guru dapat dari gurunya, dan seterusnya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dari mana? Dari Allah melalui malaikat. Itu disebutkan di dalam sertifikat nama-nama semua. Jadi alam itu termasuk orang yang menghafal Al-Quran sesuai ilmu sanadnya. Dari artinya itu membuktikan bacaannya benar, ilmunya benar, sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya sama dia, apa cita-cita kamu? Dia menjawab, saya ingin dapat dipanggil oleh Allah, ini hamba. Usia 7 tahun. Beda sama bahasa kita yang sudah dewasa. Apa cita-citanya? Saya ingin jadi hamba Allah. Kalau dia enggak, saya ingin dapat gelar ini hamba. Artinya Allah yang memanggil dia, ini hamba. Sekarang kita kembali ke surah Fatir. Surah 35, silahkan buka. Dan kita sekarang masuk kepada amalannya. Surah 35, surah Fatir. Sebelum surah Yasin, ayat 29.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ayo coba kita belajar ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Di sini disebutkan 3 amalan. Dengan 3 amalan terjamin segala ampunan, terjamin disempurnakan pahala perjuangan ibadah kita, bahkan terjamin akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penggantian besar walaupun amalannya sedikit. Ayo kita sama-sama coba kita perhatiin satu-satu. Sekarang ulang lagi terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mendirikan sholat. Amalan pertama Membaca tidak.